Kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-Mu, sehingga tidak ada satupun kata kalimat yang berlalu, tetapi sungguh dapat kami mengerti dan tertanam di dalam hati kami. Pakai hamba, urapi supaya setiap kata-kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Saudara yang kekasih, pada hari ini mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar bagaimana membangun mesbah kehidupan doa pribadi, ya, lewat doa, puasa, dan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-6. Ini saya sharingkan kemarin di Mahkamah Agung, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat 5 dan 6, dan kemudian ayat 16 sampai 18. Kita baca secara bergilir, saya dulu dan saudara. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di atas tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus mengenai hal doa dan hal yang berpuasa. Perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu bukanlah ritual, ya, atau tata ibadah atau seremonial yang dilakukan. Dan kekristenan itu bukan agamawi, berulang-ulang kali saya katakan. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan secara personal, secara pribadi dengan Tuhan. Saudara bisa rajin sekali beribadah, melakukan kegiatan-kegiatan keagamawian, seremonial dan sebagainya, tetapi tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tanpa mengalami Tuhan itu sendiri, tanpa mengenal Tuhan, pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Jadi jelas bahwa kalau kekristenan itu hanya ditekankan pada ibadah, pada ritual-ritual atau seremonial, itu agamawi dan tidak ada kehidupan di situ. Jadi sekali lagi bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan di dalam ayat yang ke-6 ini seperti suami istri. Hubungan dekat sekali. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, kita menjadikan dia Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita sama seperti suami dengan istri, sama dengan anak dengan bapak, sama dengan teman. Jadi ada hubungan keintiman. Di dalam ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Dan firman Tuhan katakan doa itu di tempat yang tersembunyi. Bahkan di dalam hal puasa juga, di dalam ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tempat yang tersembunyi itu berarti hanya Tuhan dengan kita. Hanya pribadi kita dengan Tuhan. Ada tempat khusus kita masuk ke hadirat Tuhan. Ayat ke-6 menggambarkan seperti suami istri yang masuk di kamar yang tertutup untuk membagikan kasih. Dan demikian juga kita dengan Tuhan, di mana ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita menikmati kehadirannya. Di dalam hadirat Tuhan itu, kita mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan kesegaran yang baru. Dan kemudian kita melihat juga hubungan kita dengan Tuhan itu juga bagaikan dengan ayah dan anak. Oleh sebab itu di dalam ayat 9 berdoalah demikian, Bapa kami di sorga. Jadi antara kita dengan Bapa. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 16. Silakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, luar biasa. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Dia nggak keluar masuk, sebentar dia keluar masuk lagi, sebentar keluar. Enggak. Kita dimateraikan. Dia menetap dalam orang percaya. Amin. Nah, dia menetap di dalam orang percaya, dan oleh Roh Kudus inilah kita menjadi anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus ini meyakinkan, berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Orang gak sembarangan mengakui Allah itu Bapaknya. Saya pernah kenal satu orang bilang begini, orang Kristen itu sombong banget, berani ngaku-ngaku dia anak Bapak. Allah itu Bapak, sombong sekali katanya. Masa Allah yang pencipta langit, yang dahsyat menjadikan segala sesuatu, yang kudus, yang mulia, kok dipanggil Bapak? Terus kita anak, sombong sekali katanya. Loh, saya bilang bukan kita sombong, tetapi itu firman Tuhan. Amin. Mengapa dia sulit mengatakan bahwa Allah itu Bapa? Karena belum ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus dalam diri kita inilah yang berseru dengan kita, dengan roh kita, memanggil Allah itu ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi hubungan kita seperti Bapa dengan anak. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi ketika kita bersekutu, kita mau membangun hubungan kita, mesbah, doa kehidupan, itu berarti kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu artinya kita mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan. Karena ketika kita datang kepadanya, kita bukan hanya berdoa, kita baca firman Tuhan, kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kata yang dipakai untuk doa di dalam bahasa Ibraninya itu ada 3 kata untuk menggambarkan, yaitu Panehala Yahweh. Artinya apa? Sama seperti seorang bapak ngusap-ngusap muka.
Artinya adalah sama seperti seorang bapak dengan anak yang sedang bercanda, yang sedang menikmati kebersamaan. Jadi kita lihat panehala Yahweh membelai rambut, membelai wajah. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, membangun kehidupan doa kita, membangun mesbah kehidupan doa kita pribadi dengan Tuhan, kita datang masuk ke dalam hadirat Tuhan, itu berarti kita menikmati kasih-Nya. Amin. Kita menikmati kebersamaan kita. Kita enjoying. Dan kita tidak mau diganggu oleh apapun juga. Benar-benar kita bisa menikmatinya. Dan ketika kita benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidup kita. Beberapa waktu lalu ketika saya baru sakit, saya keluar dari rumah sakit, ini lagu terus menerus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita nyanyi sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi bagiku, kesembuhan terjadi bagiku. Nah itu saudara, saya tidur, tapi roh saya terus nyanyi itu, terus nyanyi sampai pagi. Padahal badan saya lemah banget, karena saya memang sakit. Tetapi roh saya itu bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang artinya roh Allah dengan roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sehingga pada waktu kita membangun hubungan yang terus menerus dengan Tuhan, terjadi satu terobosan dalam hidup kita. Amin. Walaupun tubuh lemah, tetapi roh itu menjadi apa? Kuat. Nah saudara, ada beberapa dampak yang kita alami. Yang pertama itu adalah mendatangkan kekuatan dahsyat dan mengalahkan kuasa kegelapan. Jadi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan terus menerus, ada satu kekuatan dahsyat yang mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada teman saya datang dari Banjarmasin. Dia habis acara di Sentul, kemudian nginep sama saya. Saya bilang gak usah di atas gak ada AC, sama saya aja di bawah tidur. Pas tidur sekitar jam berapa? Jam 2 atau jam setengah 3. Saya itu waktu saya tidur, saya memang lemas kayak, karena saya memang baru keluar dari rumah sakit. Dia cerita, saya memang mimpi, dia cerita. Di dalam mimpi saya tidur posisi miring, tetapi suara saya pertama kali susah sekali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu berapa kali saya ngusir setan dalam mimpi saya itu 15 menit, kata hampir 15 menit. Dan ada satu kalimat yang dia bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus, kau dengar hai iblis, kau dengar. Kau tidak berkuasa atas tubuh, jiwa, dan rohku, karena tubuh dan jiwa rohku telah lunas dibayar dengan darah Yesus. Kau tidak berhak mengambil nyawaku. Dalam nama Yesus. Terus setelah bangun, dia bilang, Ibu rasa mimpi gak tadi malam?
Iya, saya mimpi kayak aneh, saya ngusir setan. Iya persis Bu. Karena dia pendoa juga. Waktu saya dalam keadaan yang seperti itu, dia langsung tumpangin tangan di kepala saya. Dia bilang alam roh dan alam nyata bersatu. Dia doain saya. Nah saudara, yang anehnya, saya waktu mau tidur itu lemes sekali badan saya. Tapi waktu bangun saya seger. Saya seger sekali dan saya waktu itu punya semangat yang luar biasa. Jadi saudara, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Amin. Mungkin tubuh kita memang tidur, tetapi yang namanya roh itu nggak pernah tidur. Haleluya. Terus bersekutu dengan Tuhan 24 hours. Sebab itulah penting bagi kita membangun kehidupan rohani kita. Rohani kita harus terus dibangun, dihidupkan. Terus mengalami satu terus-menerus perjumpaan dengan Tuhan. Karena lewat situ ada satu kekuatan dahsyat yang mengalahkan kuasa kegelapan. Saya mau bilang sama saudara, orang yang di dalam Kristus sungguh-sungguh itu nggak bisa disantet. Amin. Amin, 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 gak bisa disantet. Saya dengar satu kesaksian hamba Tuhan, yaitu mahasiswa saya dulunya. Jadi diutus di satu daerah. Satu ketika dia kasih firman Tuhan. Dia kasih firman Tuhan begini. Tuhan firmankan, ada tanda-tanda ajaib yang menyertai orang percaya. Minum racun tidak bahaya, digigit ular tidak apa-apa. Itu dalam khotbahnya. Dan saudara apa? Ketika udah selesai salam-salaman dengan jemaatnya juga lumayan cukup banyak di waktu itu. Ada seorang yang tunggu sampai terakhir. Bapak, saya tantang Bapak. Bapak tadi bilang bahwa hamba Tuhan, anak Tuhan yang sungguh-sungguh gak bisa diracun. Kata firman Tuhan. Saya tantang 1 minggu. Saya undang Bapak makan di rumah saya dan Bapak minum racun ramuan saya. Saudara, oke. Pulang di rumah panas dingin. Dia bilang, Tuhan, itu firman-Mu. Itu firman-Mu. Biarlah Tuhan buktikan bahwa firman-Mu itu iya dan amin. Dia puasa, dia doa, dia datang ke hadirat Tuhan. Dia bilang supaya seluruh dukun besar ini bertobat dan seluruh keluarga. Waktu yang ditentukan itu tibalah. Dia datang diundang, dia makan, kasih minum, dia nggak tahu yang apakah dimakannya atau diminumnya, di mana tidak tahu di mana racun itu. Ketika dikasih kopi minum, tiba-tiba waktu dia pegang itu, pecah itu gelas itu, pucat dukun itu. Dan saudara tahu, dukun itu bertobat dan akhirnya seluruh keluarga percaya Yesus secara pribadi. Amin. Amin. Ada kuasa yang bekerja, kuasa yang betul-betul kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari apa? Roh dalam dunia. Oleh sebab itu jangan takut. Haleluya. Haleluya. Yang berikutnya itu adalah ketika kita membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan, terjadi impartasi karakter. Karena saat kita bergaul dengan Tuhan, maka terjadi transfer karakter ilahi. Hidup kita akan diubah. Justru yang hubungan terus-menerus dengan Tuhan, hidup kita diubah. Haleluya. Haleluya. Saya pernah kasih satu ilustrasi. Si Einstein ya, profesor, waktu dia mahasiswa, profesor tanya dengan mahasiswanya, apakah kalian percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu? Kemudian semua mahasiswa bilang, iya, betul, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Oh, kalau gitu Tuhan menciptakan kejahatan juga dong. Gak ada yang bisa jawab. Lalu Einstein berdiri, Profesor, saya mau tanya, apakah
Gelap itu ada menurut fisika? Gelap itu tidak ada. Gelap itu kata yang dipakai ketiadaan terang. Kalau terang kita bisa pelajari berapa Fahrenheit, Celsius dan sebagainya ya. Berapa gelombang-gelombangnya. Begitu juga dengan panas. Ada panas. Tetapi kalau gelap tidak bisa. Apakah ada beku, dingin? Enggak ada. Yang adanya panas. Terus dia tanya lagi, Profesor, apakah kejahatan itu ada? Ya ada. Salah. Kejahatan itu ada. Tuhan gak pernah menciptakan kejahatan. Kejahatan itu ada oleh karena absen dari Tuhan. Karena ketiadaan Tuhan. Mengapa orang jadi jahat? Mengapa orang berdosa? Mengapa ada iri hati, kesombongan dan semua kejahatan dalam diri manusia? Karena absen dari Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan ada di dalam hati saudara dan menguasai seluruh hati dan pikiran saudara, yang keluar itu buah-buah roh. Haleluya. Damai, sejahtera, sukacita dan sebagainya. Oleh sebab itulah di sini dikatakan bahwa ketika kita terus-menerus membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka terjadi impartasi karakter ilahi. Musa diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai dan dia berpuasa 40 hari 40 malam dan kemudian menjumpai Tuhan dan menerima 10 hukum Taurat. Ingat itu? Dan ketika dia turun, mukanya apa? Bersinar. Dari mana mukanya bersinar? Dari hubungannya dengan Tuhan. Demikian juga kita. Kalau kita connect terus sama Tuhan, maka apa yang terjadi? Karakter Tuhan, muka kita pasti beda. Haleluya. Saya ini sakit yang enggak dibilang ringan, tapi saya itu bingung, muka saya itu enggak kelihatan sakit. Saya juga bingung. Udah begini, muka saya itu kan seger, bingung juga. Ya memang tubuh sakit, tapi jiwa enggak sakit. Haleluya. Yang bikin orang membre itu jiwanya. Haleluya. Tubuh bikin sakit, tetapi kalau jiwanya, rohnya itu seger, kelihatan seger. Jadi saudara, kita melihat di sini transfer karakter ilahi. Hidup kita akan diubah, karakter kita akan diubah. Kepada siapa atau dengan siapa kita bergaul? Kalau saudara suka gaul sama orang yang marah-marah, suka ngegosip orang, suka ngeluh, suka nipu, tunggu aja sebentar lagi juga saudara akan sama seperti orang itu. Makanya suami istri itu mukanya bisa sama. Nanti Ria sama Hendra lama-lama mukanya bisa, ekspresinya bisa sama. Kok aneh gitu? Kenapa? Karena bergaul terus menerus, ekspresinya tahu. Amin. Ada transfer. Jadi kalau kita terus menerus bergaul dengan Tuhan, maka kita akan seperti Kristus. Dan kita akan terus diubah dari hari ke hari. Alkitab mengatakan bahwa kita akan diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang mengubah kita itu adalah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat lagi, apa lagi yang terjadi dalam hidup kita, dampak ketika kita terus membangun kehidupan doa, puasa dan firman Tuhan, membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Yang berikutnya itu adalah roh kita akan menjadi kuat. Roh kita menjadi kuat. Kekuatan roh kita terletak pada hubungan kita dengan Tuhan dan firman-Nya.
apapun. Ada lagu ku kan berdiri di tengah badai ya? Hah? Di tengah badai. Kok bisa? Dengan kekuatan apa? Yang kau berikan. Jadi ketika kita hubungan kita dekat dengan Tuhan, roh kita kuat. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal 40. Di dalam ayat yang ke-29 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan roh di jiwanya menjadi kuat. Haleluya. Dan akhirnya efeknya juga ke tubuh. Bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mengapa orang Kristen banyak hidupnya megap, kayak kekurangan oksigen, ya? Karena hubungannya dengan Tuhan gak beres. Doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Artinya hubungan dengan Tuhan. Makanya gampang jatuh. Orang yang rohnya lemah gampang jatuh. Orang yang rohnya lemah gampang putus asa, gampang jatuh dalam dosa. Apa yang membedakan Simpson dengan Yusuf? Sama-sama dipakai untuk membebaskan bangsa Israel. Satu dari bangsa Filistin, satu dari bangsa Mesir, perbudakan Mesir. Apa yang membedakan? Sama-sama pernah diganggu sama perempuan. Tapi satu kalah, satu menang. Letaknya di mana? Karena roh Yusuf kuat. Itu terbukti. Fir'aun mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang yang dipenuhi roh seperti ini? Sehingga walaupun dia mengalami begitu banyak badai, persoalan, Yusuf tetap kuat. Dan akhirnya dia sampai kepada destiny yang Tuhan sudah tetapkan kepada dia. Letaknya apa? Letaknya itu adalah hubungannya yang terus-menerus dengan Tuhan. Ini adalah kunci keberhasilan kita. Amin. Kunci kemenangan kita. Saudara, sebab itu setiap orang harus memiliki secret place. Harus ada tempat tersembunyi dengan Tuhan. Kadang-kadang roh saya, kadang-kadang saya di bawah ya. Kalau semuanya lagi pergi, selama saya sakit ini, saya sering sekali sendiri di rumah. Semua pada pergi. Abi kuliah, itu masih kuliah, si Richard pergi juga. John adik saya pergi, semua pada pergi, tinggal saya sendiri aja. Ya udah, sendiri ya hubungan dengan Tuhan. Ya baca, lihat YouTube firman Tuhan, nyanyi, puji Tuhan, baca, itu aja. Karena selama sakit ya. Kemudian kalau lagi kuat, saya beres-beres rumah. Tapi saya belajar terus membangun hubungan dengan Tuhan sambil ngepel juga nyanyi-nyanyi ya. Haleluya. Jadi segera aja, haleluya. Dan kadang roh saya ingin tempat yang lebih khusus, saya naik ke atas. Saya pergi ke kamar di atas, kosong, gak ada siapa-siapa. Di situ saya mulai nyembah Tuhan.
Kalau roh kita betul-betul sehat, saudara, kalau kehidupan rohani kita benar-benar sehat, pasti rasa haus, lapar, dahaga akan Tuhan itu ada di hati kita. Amin. Sama seperti Daud mengatakan, seperti rusa merindukan air yang segar, demikian jiwaku merindukan akan Engkau. Jadi kalau kita benar-benar sehat secara rohani, kehidupan kita pasti rindu Tuhan. Haleluya. Kita rindu untuk berjumpa dengan Dia. Kita rindu untuk baca firman Tuhan. Rasa haus, dahaga akan Tuhan itu pasti akan ada dalam hidup kita. Jadi tantangan saya buat saudara, mari kita bangun mezbah doa pribadi dengan Tuhan. Mari kita melihat ada alasan mengapa doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mari kita lihat ada beberapa alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Mari coba kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat pertama. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Terus ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Iya itu. Tangan Tuhan itu gak kurang panjang untuk nolong kita, tetapi yang membuat Dia gak mendengar doa kita dan menyembunyikan wajahnya dari kita karena ada dosa. Dosalah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosalah yang menghalangi kita untuk mendapatkan jawaban doa. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kita harus selesaikan dosa-dosa kita. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati, yang menyelesaikan semua dosa-dosa kita dan terus-menerus mempersembahkan tubuh kita sehingga ada ibadah yang sejati terus-menerus. Itulah ibadah yang sejati, hidup kudus. Haleluya. Berapa minggu yang lalu saya sudah mengajarkan bagaimana kita bisa hidup kudus karena sudah ada kodrat ilahi dalam diri kita. Masalahnya di sini bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Kuasa Roh Kudus, kodrat ilahi sudah diberikan kepada kita untuk kita hidup saleh, terhindar dari hawa nafsu dunia. Itu firman Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatakan demikian, itu iya dan amin, dan itu pasti bisa. Haleluya. Jadi inilah yang mengakibatkan Tuhan menyembunyikan wajahnya dan doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Dan juga kalau kita berpuasa, permohonan kita, walaupun saudara berpuasa, Tuhan gak mau dengar. Kenapa? Mari kita coba baca di Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Yesaya 58. Yang sudah dapat tolong baca. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah itu. Jadi saudara, kita lihat di sini kau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk. Kita berpuasa tapi kita tekan orang, sama bawahan kita kejam, sama orang lain kita menekan. Enggak bisa. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk,
supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Nah itu lebih dari karakter. Amin. Supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang-orang yang lapar, membawa ke rumahmu orang-orang miskin dan yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kalau kita katakan kita beribadah, kita melakukan ibadah dan sebagainya, tapi kalau hidup kita enggak benar, Tuhan bilang sorry, maaf, aku enggak berkenan. Bahkan Tuhan bilang, ada waktu di PL, aku muak dengan semua lemak-lemak korbanmu. Aku muak semua dengan persembahan-persembahan korbanmu. Bukan itu yang Tuhan kehendaki, tetapi hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi orang. Kasih kita sama Tuhan itu sinkron dengan kasih kita kepada lingkungan kita. Enggak mungkin kita bilang Tuhan maha besar tapi kita potong kepala orang. Enggak mungkin. Amin. Karena kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia itu harus seiring. Kemudian mari kita lihat ayat yang keempat, naik ke atas. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan apa? Didengar di tempat yang tinggi. Nggak bisa. Kita berpuasa, tapi kemudian kita marah sama orang yang nggak berpuasa. Dalam puasa kita tinju-tinju orang. Apakah itu puasa? Puasa itu kan penyangkalan diri. Bukan hanya penyangkalan perut, lapar, tapi juga emosi dan sebagainya. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah kau sebut berpuasa, mengadakan hari perkenanan Tuhan? Bukan, kata Tuhan. Bukan seperti itu. Jadi lebih dari hubungan kita dengan Tuhan. Haleluya. Bukan seremonialnya, bukan caranya, di bagaimana kedekatan kita, ketaatan kita sama Tuhan. Dan mari coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Haleluya. Amin. Nah ini, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang-orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang terang hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui apa? Kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Nah ini. Jadi ketika kita sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengubah keadaan kita. Ada beberapa lagu dikatakan justru di hadirat Tuhan ada pemulihan. Di hadirat Tuhan ada kekuatan. Di hadirat Tuhan
ada kemuliaan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus kami memiliki hubungan yang dekat melekat dengan Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hati kami, dan kami bisa bersekutu dalam roh dan dalam kebenaran. Pada saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat, supaya jemaat memiliki hati yang sungguh-sungguh haus, lapar, dahaga akan Tuhan. Setiap kami mau membangun mesbah kehidupan doa dan masuk ke dalam hadirat-Mu setiap hari, sehingga hidup kami terus diubah dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.